Anak usia 12 hingga 18 bulan harusnya bisa apa aja ya? Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Mirza yang merupakan salah satu ahli terapis di Rumah Terapi Medical Hacking. Mari kita bahas apa aja sih yang harus dicapai sang buah hati pada usia 12 hingga 18 bulan. Sebagai orang tua, seharusnya kita bisa melihat dari berbagai aspek mengenai tumbuh kembang sang buah hati di usia 12 hingga 18 bulan. Yang pertama kita cek nih dari motorik kasar sang anak. Otomatis sang anak di usia 12 hingga 18 bulan harusnya sudah bisa berjalan mundur minimal 5 langkah. Dan juga biasanya sang anak pasti sering menarik nih mainannya, berjalan dan senang saja dengan kegiatannya sehari-hari seperti itu. Selanjutnya biasanya di usia 12 hingga 18 bulan sang anak suka menangkap atau melempar bola. Dan itu adalah kegiatan yang sering dilakukan setiap harinya. Di usia 12 hingga 18 bulan, biasanya si kecil suka membungkuk nih, mengambil makanan yang terjatuh dan berusaha untuk bangkit kembali. Dan juga hal yang sering dilakukan, biasanya si kecil suka naik turun tangga. Dan itu harus diawasi oleh orang tua pastinya. Dan yang paling penting, pada saat usia 18 bulan, si anak sudah mulai berjalan dengan cara berjinjit seperti itu. Dan ini juga harus diawasi oleh orang tua tercinta. Di usia 12 hingga 18 bulan, kita bisa melihat perkembangan dari motorik halus sang anak. Yang pertama, biasanya sang anak sudah memiliki hobi baru, yaitu permainan dengan menyusun balok. Dan itu biasanya sang anak suka memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, seperti itu. Dan juga biasanya sang anak suka menyusun kayak puzzle dan benda-benda yang ada di depan saya. Dan itu untuk melatih motorik halus sang buah hati tercinta. Di fase usia 12 hingga 18 bulan, biasanya sang buah hati sering meniru suara yang ia dengar. Contoh, misalnya suara pesawat, ataupun suara kucing. Dan itu untuk mengasah dan meningkatkan cara sang anak untuk melakukan komunikasi. Sang orang tua juga harus memperhatikan dari segi sosial dan kemandirian sang anak. Di usia tersebut, biasanya sang anak sudah mau mengikuti atau membantu pekerjaan rumah yang dilakukan oleh sang ibu. Contoh nyapu rumah, ataupun cuci piring ya, walaupun yang dikerjakan itu hanya sekedar bermain saja, seperti itu. Dan juga biasanya sang anak sudah mulai untuk melakukan makan sendiri. Meskipun pada saat melakukan aktivitas makan tersebut, ya makanan tersebut biasanya digenggam, dimainkan, dilemparkan, dan itu harus diawasi oleh pantauan orang tua. Pada usia 12 bulan hingga 18 bulan, orang tua juga harus melatih bagaimana sang buah hati bisa melepas dan memasang pakaiannya sendiri. Walaupun tetap harus dalam pantauan orang tua ya. Dan juga biasanya orang tua harus mengajak anak-anak untuk bermain di tempat umum agar mengenal lingkungan dan yang pastinya mengenal benda-benda yang belum diketahui sebelumnya. Sebagai orang tua, kita wajib tahu bagaimana tumbuh kembang sang anak di usia 12 hingga 18 bulan dari segi berat badan, tinggi badan, hingga lingkar kepala. Contoh setiap bulannya pada umumnya untuk anak di usia 12 hingga 18 bulan, kenaikan berat badan itu di 240 gram. Sedangkan untuk tinggi badan, itu setiap bulannya 1 cm. Sedangkan untuk lingkar kepala para orang tua tercinta, untuk anak biasanya di usia 12 sampai 18 bulan, itu bertambah lingkar kepala di 0,25 cm. Jika terjadi sesuatu yang aneh pada sang anak di usia 12 hingga 18 bulan, yang tidak memenuhi syarat-syarat atau ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, itu para orang tua wajib untuk melakukan tindakan sedini mungkin. Karena dengan tindakan sedini mungkin akan dapat menghasilkan progres yang maksimal ke depannya. Apa aja sih yang harus diperhatikan orang tua mengenai tumbuh kembang sang anak di usia 12 sampai 18 bulan? Ada beberapa kejanggalan yang harus diperhatikan orang tua. Jika kejanggalan tersebut terjadi, harus segera konsultasikan ke ahli terapis yang terpercaya dan memiliki pengalaman di bidangnya. Apa aja sih yang harus diperhatikan orang tua mengenai tumbuh kembang anak di usia 12 hingga 18 bulan? Mau tahu jawabannya? Dari segi motorik, kita harus memperhatikan bagaimana sang anak untuk melakukan gerakan itu biasanya ada hambatan. Tidak seimbang, mudah terjatuh, dan juga suka melakukan gerakan secara berulang-ulang.
Dan biasanya anak yang memiliki gangguan di motorik itu susah untuk beradaptasi atau berbaur di lingkungan sekitar. Dari segi bahasa, biasanya sang anak di usia 18 bulan sudah bisa mengucapkan 3 kosakata. Jika belum, berarti harus dicurigai. Dan juga biasanya sang anak susah untuk melambai tangan atau menunjuk. Itu juga wajib diwaspadai ya para orang tua. Jika sang anak jarang senyum, terus suka dengan hobinya yang suka berulang-ulang secara intens, dan juga terkadang sang anak susah untuk melakukan interaksi sosial, itu harus benar-benar dicurigai dan segera konsultasikan ke rumah terapi medical hacking. Karena rumah terapi medical hacking didukung dengan ahli terapis yang profesional, bersertifikasi dan memiliki berjuta pengalaman. Dan yang pastinya anak Anda aman ditangani oleh ahli terapis di rumah terapi medical hacking. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Sehat bisa langsung menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Jangan lupa save dan share video ini ya. Jika kamu memiliki pengalaman yang sama, ayo ceritain di komen tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk sang buah hati tercinta. Dan selalu konsultasikan kesehatan Anda di rumah terapi medical hacking yang didukung oleh para ahli terapis yang profesional, bersertifikasi, dan memiliki berjuta pengalaman. Karena kesehatan Anda adalah bahagia kami. Salam sehat!